Informasi selanjutnya, Polda Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan di lapangan apel Mapolda Jateng. Kegiatan ini menandai dimulainya operasi Patuh Candi 2024 selama 14 hari ke depan. Sebanyak 2.510 personel diterjunkan dalam operasi yang berlangsung serentak di 35 Polres mulai 15 sampai 28 Juli 2024. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sony Irawan, dan diikuti ratusan personel gabungan termasuk Barisan POM TNI, personil Polda Jateng, serta perwakilan dari dinas terkait. Dalam amanatnya, Kombes Pol Sony Irawan menyatakan operasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pasca Hari Bayangkara 2024. Target pelanggaran dalam operasi ini meliputi pengemudi yang menggunakan handphone saat berkendara, kemudian pengemudi di bawah umur, lalu pengemudi tanpa sabuk pengaman, serta pengendara yang terpengaruh alkohol, dan juga pemotor tanpa helm SNI, kemudian pengendara yang membonceng lebih dari satu, pelanggaran rambu, kemudian marka dan juga apil. Lalu juga ada kendaraan yang tidak layak jalan dan tidak sesuai spesifikasi, serta pengendara yang melakukan balap liar. Fosil sama listrik bedanya. Tujuan operasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Yang kedua adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka mewujudkan Kamsel Tikcar Lantas. Nah, itu tujuan daripada operasi ini. Satlantas Polres Temanggung memberikan edukasi tertib lalu lintas kepada para pengendara dalam operasi Patuh Candi 2024. Satu persatu kendaraan bermotor dihentikan untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraan. Bagi pengendara yang tertib langsung diberi hadiah berupa jamu, bunga, dan juga boneka. Sementara bagi pengendara yang tidak memakai helm, oleh petugas diberikan helm berstandar nasional untuk keselamatan berkendara. Sejumlah pengendara terlihat kaget saat dihentikan oleh petugas Satlantas karena mereka mengira adanya operasi lalu lintas mendadak. Namun sejumlah pengendara yang membawa kelengkapan surat kendaraan mengaku simpatik dengan operasi Patuh Candi yang digelar Polres Temanggung. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Reva Woluko di Blok M Jakarta Selatan dan juga ada Andre Aprianto di Semarang. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Reva terlebih dahulu. Bagaimana situasi hari kedua pelaksanaan untuk Patuh Jaya hari ini? Baik, selamat siang Mahdi dan juga Maria. Dapat dilaporkan tadi untuk operasi Patuh Jaya di hari kedua sejak tanggal 15 Juli kemarin ini sudah dilaksanakan tadi pada pukul 6 pagi di waktu Indonesia bagian Barat dan sudah selesai tadi di pukul 8 pagi di waktu Indonesia bagian Barat. Adapun di hari kedua ini rangkaian dari penghimbauan yang dilakukan oleh Korlantas Polda Metro Jaya itu dilakukan di dua titik. Yang pertama itu adalah titik di daerah Bundaran Senayan dan yang kedua itu adalah titik di tempat saya sekarang berdiri yaitu di Terminal Blok M Jakarta Selatan. Tadi berdasarkan keterangan yang sudah saya terima dan berdasarkan dari pandangan mata saya, pihak dari kepolisian lalu lintas itu menghimbau pengendara, terutama dari pengendara roda 2 dan juga roda 4 dengan membentangkan spanduk ataupun banner bertuliskan himbauan kepada masyarakat dan juga menggunakan pengeras suara tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Adapun operasi dari Patuh Jaya di hari kedua ini dilakukan bersamaan dengan Satpol PP dan juga dari pihak dari TNI. Dan dari berdasarkan keterangan telah kami terima, Kombes Latif Usman dalam keterangan konferensi kemarin, di dalam operasi Patuh Jaya yang diselenggarakan dari tanggal 15 hingga di tanggal 28 Juli ini, itu akan ada sebanyak di 2.938 personil yang akan dikerahkan. Dan tadi berdasarkan pandangan mata saya ada sekitar belasan hingga puluhan pihak dari Polantas yang ikut untuk menghimbau kepada masyarakat terkait dengan adanya operasi pada hari ini. Selain itu,
tadi saya juga sempat melihat adanya 14 jenis pelanggaran yang akan coba ditindaklanjuti dan juga diberikan kesadaran kepada pengendara terkait dengan operasi Patuh Jaya, yaitu mulai dari kelengkapan administrasi, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan seperti pelarangan untuk menggunakan plat nomor palsu hingga ornamen-ornamen kendaraan bermotor ataupun roda 4 yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Tadi saya juga sempat untuk melakukan sedikit perbincangan dengan Mujianto atau Kompol Mujianto selaku sebagai perwakilan dari Subdit Gakum Lantas Polda Metro Jaya yang mengatakan ke depannya hingga di tanggal 28 Juli akan ada sebanyak 21 lebih titik yang akan dilakukan penghimbauan oleh pihak dari kepolisian itu sendiri. Dan untuk tayangan selengkapnya, mari kita simak langsung video dari Kompol Mujianto. Untuk hari kedua operasi Patuh Jaya tahun 2024 ini, kita kemarin udah apel gelar pasukan, kemudian ada titik-titik yang kita patroli itu ada rangkaiannya dari Satgas Preemptif, kemudian Satgas Preventif, kemudian Satgas Gakum, kemudian ada Satgas Banop atau bantuan. Kalau jumlah keseluruhan itu tiap-tiap Satgas ada jumlahnya, jadi kita hanya gabungan, jadi nanti diambil setiap wilayah juga melaksanakan itu. Kalau yang ikut patroli ini adalah hanya di sekitaran Polda atau Satgas yang di Polda. Baik, selain itu pemirsa dapat dilaporkan bahwa memang operasi Patuh Jaya 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari para pengendara dalam rangka untuk menghindari terjadinya fatalitas kecelakaan yang ada di jalan raya. Dan terutama untuk melakukan penghimbauan kepada masyarakat terkait ketertiban ataupun disiplin dari perjalanan yang dilakukan di wilayah sekitar di Jabodetabek itu sendiri. Demikian apa dilaporkan untuk saat ini. Kembali ke studio, Anggi dan juga Maria. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Semarang. Andre, bagaimana jika penerapan operasi Patuh Candi di Semarang saat ini? Baik Maria, selamat siang. Polda Jawa Tengah mulai memberlakukan operasi Patuh Candi 2024 mulai dari kemarin 15 Juli hingga 14 hari ke depan, tepatnya tanggal 28 Juli mendatang. Polda Jawa Tengah sendiri akan menerjunkan 2.510 personil yang akan disebar di 35 Polres di Jawa Tengah. Operasi Patuh Candi 2024 sendiri bertujuan untuk memberikan keamanan dan menciptakan kondisi keselamatan, kelancaran, dan juga ketertiban berkendara pasca Hari Bayangkara. Selain itu, operasi Patuh Candi 2024 ini juga bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan, mengingat dari kurun waktu 2 bulan terakhir, angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah cenderung relatif meningkat. Adapun titik-titik operasi Patuh Candi di Kota Semarang sendiri di hari kedua ini diantaranya dilaksanakan di Jalan Pahlawan, di Jalan Protokol MT Haryono, di kawasan BSB, di kawasan Ngalian, dan juga di kawasan Kota Lama, dan ada 23 titik lain di Kota Semarang yang akan mulai diterapkan operasi Patuh Candi hingga tanggal 28 Juli mendatang. Adapun sasaran ataupun target dari petugas kepolisian yang menerjunkan penegakan hukum aturan berlalu lintas dengan 19 titik etle statis dan juga ada 800 etle mobile yang tersebar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Di antaranya pelanggaran berupa pengemudi yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia saat berkendara, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman, dan juga pelanggaran-pelanggaran lain yang masyarakat harus mengetahui aturan baku dalam berkendara. Diharapkan dengan penerapan atau pemberlakuan operasi Patuh Candi ini, masyarakat lebih tertib dan cerdas dalam berkendara. Untuk sementara demikian dari Kota Semarang, Anggi dan juga Maria. Baik, Andre Septian melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada rekan Reva Waluko melaporkan dari kawasan Blok M Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.
Mungkin salah satu yang perlu diusulkan ke polisi, Maria, adalah yang suka melawan arah ya. Ya, dan mungkin bagaimana juga yang suka main handphone Betul, ya, betul, nggak sengaja betul. kalau di dalam mobil karena itu menghambat. Jadi misalnya udah waktunya belok, tapi karena main handphone jadi tertunda kan, bikin Oke, macet. jangan deh pemirsa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.